salam sejahtera. Hadirin yang berbahagia, beberapa saat lagi pada hari ini, Senin 22 Maret 2021, akan dilaksanakan rapat ujian terbuka disertasi program Doktor Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Untak Surabaya, atas nama IGD Wiyasa MS dengan nomor induk mahasiswa 12718000014 dengan judul disertasi pengaruh kualitas pelayanan kepercayaan karyawan terhadap kepuasan pelanggan dan kesetiaan pelanggan dengan emosi positif sebagai variabel moderating pada pelanggan kedai kopi Simple Group di Surabaya dan Gresik. Hadirin yang kami hormati, seorang mahasiswa program S3 untuk meraih gelar doktor harus memenuhi kewajiban akademik berupa ujian kualifikasi, seminar mata kuliah penunjang disertasi, ujian proposal, penilaian kelayakan disertasi atau finalisasi, ujian tertutup dan ujian terbuka disertasi. Setelah calon doktor dinyatakan lulus dalam ujian tertutup dan untuk menentukan predikat kelulusannya harus melalui ujian terbuka untuk mempertahankan disertasinya di hadapan tim penguji yang diketuai oleh Rektor Dr. Haji Mulyanto Nugroho, MM, CME, CPA, Sekretaris Dr. Haji Slamet Riyadi, MSI, AKCA, dengan anggota Profesor Dr. Amir Tuti Kusmaning Tias, SH, MM, Profesor Dr. Hajati Ratnawati, MS, AKCA, CPA, Profesor Dr. Tati Suryani, MS, Profesor Dr. Madewarka, MH, Dr. Muafak Ahmad Jani, Master of Engineering, Dr. Haji Abdul Halik, MM, Dr. Nani Susanti, MM, Dr. Haja Sumeti, MM. Hadirin yang kami muliakan, seorang calon doktor dalam mempertahankan disertasinya di ujian terbuka disertasi ini, yang lazim disebut dengan promovendus, selain harus menjawab pertanyaan dari Dewan Penguji, juga diminta menjawab pertanyaan yang diajukan oleh para undangan akademik. Prosesi tim penguji dipandu oleh seorang duta tamah dan acara ini disaksikan para staf akademik, staf administrasi, undangan, dan keluarga. Guna ketertiban dan kekhidmatan suasana ujian, dimohon dengan hormat kepada para undangan untuk tidak meninggalkan ruang ujian, termasuk di saat skorsing penentuan predikat kelulusan. Undangan juga tidak diperkenankan mengaktifkan telepon seluler dan memotret selama ujian berlangsung. Rangkaian acara ujian terbuka sebagai berikut. 1. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. 2. Pembukaan rapat ujian terbuka. 3. Pembacaan kurikulum vitae. 4. Pembacaan pokok-pokok disertasi. 5. Sesi tanya jawab. 6. Sidang penentuan predikat kelulusan. 7. Pengumuman predikat kelulusan. 8. Penyerahan surat tanda lulus. 9. Pemahatan danda. 10. Penyampaian pesan promotor. 11. Pembacaan doa. 12. Penutupan rapat ujian terbuka, dan yang terakhir yakni ucapan selamat. Demikianlah kata pengantar sifat ujian terbuka disertasi telah kami sampaikan. Selanjutnya kami persilakan hadirin untuk mengikutinya. Tim penguji memasuki ruang ujian. Hadirin dimohon berdiri. Lagu Indonesia Raya diikuti seluruh hadirin.
Hadirin disilakan duduk kembali. Terima kasih. Rapat ujian terbuka dibuka oleh Ketua. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, rapat ujian terbuka disertasi program Doktor Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Surabaya ke-365 pada hari ini Senin 22 Maret 2021 atas nama Saudara Ike Dewi Asa MS, nomor induk mahasiswa 12718000014, saya nyatakan dibuka. Promovendus disilakan menuju podium. Pembacaan kurikulum VT Promovendus. Nama Insinyur Haji I. Gedewiasa MS MBA SH. Tempat tanggal lahir Surabaya 16 Maret 1965. Riwayat pendidikan. Pada tahun 1983 hingga 1987, lulus UPN Veteran Surabaya pada Fakultas Pertanian Agronomi. Pada tahun 1990 hingga 1992, lulus Unitomo Surabaya pada Fakultas Ekonomi. Pada tahun 2009 hingga 2012, lulus Universitas Kartini pada Fakultas Hukum. Riwayat pendidikan lain. Pada tahun 2011, lulus Badan Sertifikasi Manajemen Risiko Perbankan. Pada tahun 2012, memperoleh lisensi pengacara dari KAI atau Kongres Advokat Indonesia. Pada tahun 2016, memperoleh lisensi pengacara dari PERADI atau Perhimpunan Advokat Indonesia. Riwayat pekerjaan. Pada tahun 2004 hingga 2007, bekerja pada PT Bank Internasional Indonesia sebagai Marketing Corporation Head. Pada tahun 2007 hingga sekarang, bekerja pada PT Bank Panin Tbk sebagai SMB Manager. Pada tahun 2016 hingga sekarang, mengelola kantor pengacara Gede SH dan rekan. Pada tahun 2016 hingga sekarang, memiliki beberapa usaha termasuk diantaranya kedai kopi Simple Group sebanyak 7 outlet. Penyampaian pokok-pokok disertasi. Sebelum menyampaikan pokok-pokok disertasi, saya ingin bertanya kepada Saudara Promovendus. Apakah Saudara hari ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Sehat. Apakah siap untuk diuji? Siap. Saya persilahkan Saudara Promovendus untuk menyampaikan pokok-pokok disertasi kurang lebih 10 menit ya, silakan. Terima kasih. Yang terhormat Ketua dan anggota tim penguji, yang saya hormati hadirin dan undangan yang kami muliakan, berikut kami sampaikan pokok-pokok disertasi saya dengan judul Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Kepercayaan Karyawan terhadap Kepuasan Pelanggan dan Kesetiaan Pelanggan dengan Positif Emosi sebagai variabel moderasi pada pelanggan kedai kopi Simple Group di Surabaya dan Gresik. Latar belakang daripada disertasi saya ini adalah loyalitas, di mana seperti kita ketahui bahwa loyalitas adalah hal yang sangat krusial bagi satu usaha, di mana untuk meningkatkan pendapatan tentunya loyalitas ini merupakan satu kunci, dan sebagai mempertahankan kelangsungan hidup daripada satu usaha. Loyalitas konsumen merupakan dorongan perilaku untuk melakukan pembelian berulang-ulang sebagai bentuk kesetiaan pelanggan terhadap produk ataupun jasa. Kenapa loyalitas konsumen ini layak dibahas? Karena sekali lagi adalah merupakan kunci penting bagi suatu bisnis agar dapat bertahan lama. Disertasi saya mengacu pada penelitian terdahulu, di mana loyalitas masih menunjukkan inkonsistensi terhadap hasil penelitian, khususnya yang berkaitan dengan masalah loyalitas yang ditulis oleh Jong, Anastasia, dan Billy. Penelitian ini fokus terhadap loyalitas konsumen, namun dengan mengekstensi model yang ada menjadi model baru dengan menambah model variabel-variabel yang relevan dengan objek penelitian. Loyalitas konsumen
kami lakukan di 7 kedai kopi dalam penelitian justru menunjukkan kenapa pengunjung selalu meningkat dari bulan ke bulan. Seperti terlihat pada slide kami, di mana pendapatan dan pengunjung daripada kedai kopi dari bulan kedua ke bulan selalu meningkat. Hal ini menarik karena pengunjung kedai kopi tidak selalu merupakan orang yang loyal, tapi ada juga yang sekali beli, pergi, ataupun yang cuma sekadar mampir. Namun yang kita garis bawahi di sini adalah pengunjung kedai kopi yang loyal. Masalahnya, kenapa kami tertarik pada loyalitas? Karena seperti terjadinya strong feeling, kedalaman perasaan pada pembeli yang kita namakan adalah emosi positif. Sehingga konsep loyalitas yang coba kita gali, loyalitas konsumen disebabkan karena konsumen merasa puas, pelayanan yang baik, dan rasa percaya dari konsumen yang didukung oleh emosi positif dari konsumen di 7 kedai kopi. Sehingga kami mencoba untuk merumuskan permasalahan penelitian kami adalah yang pertama, apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan? Kedua, apakah kepercayaan karyawan berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan? Ketiga, apakah emosi positif memoderasi pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan? Keempat, apakah emosi positif memoderasi pengaruh kepercayaan karyawan terhadap kepuasan pelanggan? Dan yang terakhir, apakah kepuasan pelanggan berpengaruh terhadap kesetiaan pelanggan? Kami mencoba menggali tujuan penelitian kami sebenarnya adalah mengembangkan model baru dengan cara melakukan replikasi modifikasi model dari penelitian terdahulu yaitu atas nama Seng Xiong Saur tahun 2015 dengan menambah variabel-variabel yang sesuai dengan masalah di lapangan. Sehingga secara spesifik tujuan penelitian adalah menguji dan menganalisis satu pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan dan seterusnya hingga pengaruh kepuasan pelanggan terhadap kesetiaan. Acuan kami dalam telaah pustaka, adapun grand teori yang kita gunakan adalah manajemen pemasaran, dengan middle teori adalah perilaku konsumen, dan applied teori kami menggunakan variabel serve qual, employee trust, customer satisfaction, positive emotion, dan customer loyalty. Kami juga menelaah dari penelitian terdahulu yang jumlahnya lebih kurang 33 yang tentunya relevan dengan penelitian yang kita lakukan. Sehingga atas telaah tersebut kami mencoba merangkai model kerangka konseptual seperti yang tertera pada slide kami. Dari konseptual yang ada, muncullah hipotesis yang diajukan dalam penelitian yaitu H1 adalah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan, H2 kepercayaan karyawan berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan, H3 emosi positif memoderasi pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan, H4 emosi positif memoderasi pengaruh kepercayaan karyawan terhadap kepuasan, dan H5 adalah kepuasan pelanggan berpengaruh terhadap kesetiaan pelanggan. Penelitian kami adalah merupakan penelitian kuantitatif di mana kami uji atas model kerangka tadi adalah kepada 7 kedai kopi di Surabaya dan Gresik yang kita sebut sebagai loyalitas customer dengan kategori adalah mereka yang berkunjung lebih dari 1 kali dalam sebulan. Sehingga dengan kunjungan tersebut kita tidak mengetahui jumlahnya ada berapa, sehingga kita masukkan dia sebagai tidak terhingga atau tidak diketahui jumlahnya. Oleh karenanya kami menggunakan rumus Lemeseau. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan non-probability sampling. Adapun pengumpulan data kami lakukan dengan wawancara, observasi, dan penyebaran kuesioner.
analisis data kami menggunakan SEM PLS. Sehingga dari rumus Lemesu yang tadi saya sampaikan, ternyata dibutuhkan 96,4 responden. Namun karena dalam satu grup ada 7, kami mencoba membagi secara proporsional. Jadi masing-masing dari Kedekapi harus memberikan responden sebanyak 15 orang. Sehingga total jumlah yang kami peroleh adalah 105 responden, namun ternyata yang bisa kami olah adalah cuma 100. 5 responden tidak bisa digunakan karena 1 rusak, 2 tidak kembali, dan 2 hilang. Dari hasil uji coba analisis statistik kami lakukan dan uji hipotesis, ternyata menunjukkan bahwa 5 hipotesis yang kami tadi sampaikan semuanya menunjukkan hasil yang berpengaruh dengan di atas 1,96. Oleh karenanya simpulan yang bisa kami sampaikan adalah, yang pertama, model secara keseluruhan merupakan model yang baik dalam arti mampu menjelaskan fenomena yang dianalisis. Variabel-variabel yang digunakan mampu menjelaskan fenomena tentang loyalitas konsumen. Kedua, secara spesifik dapat disimpulkan kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan Kedai Kopi Simple Group. Kedua, kepercayaan karyawan berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan Kedai Kopi. Ketiga, emosi positif memoderasi pengaruh kualitas pelayanan. Keempat, emosi positif memoderasi pengaruh kepercayaan karyawan, dan kepuasan pelanggan berpengaruh terhadap kesetiaan pelanggan. Dari kesimpulan tadi, maka saran yang bisa kami kemukakan, A. Perlu telah lebih lanjut khususnya tentang 1. Emosi positif yang justru memperlemah pengaruh antara kualitas pelayanan dan kepuasan konsumen. Kedua, pengaruh kepercayaan karyawan terhadap kepuasan konsumen yang menunjukkan hasil negatif. B. Secara empiris, bagi pihak pengelola Kedai Kopi Simple Group di Surabaya dan Gresik, yang pertama, agar meningkatkan kualitas pelayanan dengan memberikan pelatihan pada karyawan agar karyawan termotivasi dalam bekerja. 2. Lebih care atau peduli kepada pelanggan, khususnya yang berkaitan dengan faktor psikologis atau kejiwaan pelanggan, terutama pada generasi yang berbeda-beda. Demikian paparan disertasi selesai. Oke, matur suwun Pak Gede. Sebelum kita uji mau minum dulu Pak Gede, biar agak santai. Sampun Pak Gede? Oke, baiklah. Yang pertama saya persilahkan Ibu Profesor Dr. Amiartuti Kusumningtyas SHMM. Monggo, Prof. Ami. Nggih. Matur nuwun Pak Rektor. Selamat pagi, selamat Pak Gede. Hari ini tahapan terakhir ya Pak Gede. Ada di mimbar panas seperti itu. Saya berharap Pak Gede enggak gopo ya jawabnya ya. Insya Allah. Iya. Okay. Enggak. Sebagai seorang ilmuwan tentunya pada saat Pak Gede itu membuat disertasi ini, tentunya disertasi ini syarat dengan hal-hal yang sifatnya ilmiah begitu ya. Nah, di dalam filsafat itu kita kenal ada filosofinya, di sana ada ontologinya, ya, ada epistemologinya, ada aksiologinya, begitu Pak Gede, ya. Mungkin dari pemahaman tadi ontologi, epistemologi dan aksiologi itu sebetulnya sudah merangkum dari awal sampai dengan akhir proses penelitian ini dilakukan. Pak Gede silahkan bagaimana melakukan ini sesuai dengan filosofi dari yang tadi sudah saya utarakan. Silahkan jelaskan Pak Gede. Terima kasih pada Prof. Dr. Amiartuti Kusumningtyas SHMM. Perlu diketahui bahwa penelitian kami ini seperti yang sudah saya paparkan tadi adalah merupakan loyalitas konsumen. Yang lebih spesifik adalah kami mencoba mengembangkan model kerangka konseptual.
di mana kerangka konseptual kami yang baru ini tadi juga sudah saya sampaikan adalah mengacu pada penelitian dari Seng Xiong Saur 2015. Kemudian saya mencoba untuk mengeksekusi dan memodifikasi serta mencoba untuk menambah variabel-variabel yang berkaitan dengannya, yaitu kami coba menambah dari Arupama Suku tahun 2019 dan juga Jun Peng Bio. Sehingga muncullah model konseptual, kerangka konseptual yang tadi saya sudah sampaikan di slide kami atau yang tertera di disertasi. Itu secara ontologinya, kalau tadi dikatakan bahwa namun dari secara epistemologi di mana kami harus bagaimana cara menelitinya, atas dasar model kerangka konseptual tersebut kami coba aplikasikan kepada 7 kedai kopi. Jadi perlu diketahui bahwa kedai kopi ini sifatnya hanya sebagai sarana uji atau media untuk menerapkan apakah secara empiris model kerangka kami bisa diterima. Dan kami juga mencoba melakukannya dengan menggunakan lemesu, di mana ditemukan 96,4, namun kami tadi sampaikan bahwa kita menggunakan 100 dan kita bagi secara proporsional ke 7 kedai kopi. Dari hal itu makanya sudah kita sampaikan bahwa ternyata hasilnya berpengaruh. Jadi mulai dari kualitas pelayanan terhadap kepuasan, kemudian kepercayaan karyawan berpengaruh terhadap kepuasan, sampai kepada kepuasan terhadap kesetiaan. Demikian, selesai. Terima kasih Ketua. Matur suwun. Prof. Fahmi, untuk selanjutnya saya persilahkan Bapak Dr. Haji Slamet Riyadi, MSI Akasi. Monggo Pak Dekan. Terima kasih pimpinan sidang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Promovendus yang terpelajar, kali pertama saya sampaikan selamat. Promovendus masuk tahapan akhir dan ini pun boleh dibilang satu angkatan yang pelopornya memulainya. Mudah-mudahan memberikan hasil yang terbaik. Amin. Amin. Menarik Promovendus di saat mencoba untuk memunculkan terkait dengan kedai yang merupakan bagian aktivitas sampingan dari tugas utamanya dengan memunculkan berbagai variabel, baik itu adalah kualitas pelayanan, kepercayaan karyawan terhadap kepuasan pelanggan dan kesetiaan pelanggan, serta ada variabel modality yang dalam bentuk emosi positif. Hasil yang dituangkan dalam tabel 5.20 halaman 60 itu menunjukkan hasil secara statistik. Saya mencoba untuk mencermati dari masing-masing hipotesis yang dimunculkan. Bisakah atau jelaskan Promovendus, yaitu dari pengaruh yang diajukan yang memberikan kontribusi tertinggi dalam arti kata adalah pengaruh yang dominan dari hipotesis yang dimunculkan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah kami paham bahwa setelah melihat di CV Promovendus yaitu adalah saat ini aktif pula di salah satu bank swasta. Pertanyaan saya yang kedua adalah hasil yang diperoleh dari disertasi yang diuangkan disertasi, kontribusi apa yang bisa diberikan dalam dunia perbankan? Dipersilahkan. Terima kasih kepada Dr. Haji Slamet Riyadi, MSI AKCA. Saya mencoba menerjemahkan dari sisi disertasi kami bahwa ternyata dari aplikasi uji model kerangka kami, koefisien yang terbesar adalah pada H3, yaitu pada serve qual terhadap kepuasan. Dan di situ diperoleh
senilai 0,912. Jadi 91,2%. Ini yang paling besar dan itu mungkin mendekati, yang paling besar mendekati 1. Nah ini tentunya kekuatan dari kedai kopi khususnya terhadap service quality ini tetap harus dijaga yang pasti. Nah aplikasinya pada kami punya indikator, yaitu bahwa implikasi yang harus dilakukan pada kedai kopi di mana ada 5 indikator yang kami punya, yaitu tangible, kemudian reliability, responsiveness, kemudian ada assurance, dan yang kelima adalah empati. Ternyata yang pertama, kedai kopi harus menjaga kebersihan semua peralatannya, baik itu gelas, piring, meja, maupun suasana dari kedai kopi tersebut. Yang kedua adalah karyawan harus murah senyum. Jadi bila ada yang datang dia harus paling tidak jangan cemberut lah. Yang ketiga, dia harus responsif. Jadi respon apapun kebutuhan daripada pelanggan. Misalnya tidak hanya soal kebutuhan dia makan atau minum, tapi apakah kebutuhan wifi-nya, password-nya nggak nyambung dan sebagainya. Dia harus respon untuk satu pelayanan itu juga. Kemudian untuk asuransi keamanan, kami mencoba untuk membuat lahan parkir yang gampang dilihat bagi orang yang berkunjung. Kemudian kedua, mendidik dari tenaga kerja kami agar supaya dia jujur juga kalau dia pasti bawa HP atau laptop, misalnya ketinggalan dan sebagainya. Kemudian empati, jadi dia harus menanyakan kira-kira butuh apa lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, pada bank kami tentunya kantor harus bersih, sama peralatan listrik kondisi tidak boleh rusak, harus siap digunakan. Kemudian dia harus tanggap untuk melakukan pelayanan dan seterusnya. Ya, terima kasih. Saya kembalikan sidang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun, Mbak Dekan. Untuk selanjutnya saya persilahkan Ibu Profesor Dr. Haja Triatnawati MS, AKSIP. Monggo, Prof. Tri. Terima kasih Bapak Pimpinan Sidang, Pak Rektor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera dan selamat pagi. Saudara Promovendus kelihatannya haus ya, mau minum lagi? Tidak apa-apa, minum. Iya, Prof. Oke. Kelihatan. Iya, kelihatan. Terima kasih. Ini supporternya banyak dari DEE 38, saya mengucapkan banyak terima kasih. Juga ada dari DEE 41. Penguji akademiknya ini dari DEE 35 dan DEE 37, saya mengucapkan terima kasih. Saudara Promovendus ya, sebuah disertasi yang sudah jadi seperti ini ya, saya ucapkan selamat, semoga nanti diumumkan sukses sesuai dengan harapan, amin. Amin. Ya Rabbal Alamin ya. Nah ini kan tentu dituntut untuk menjawab aksiologi, di mana di bab 1 janjinya saudara Promovendus ini kan memberikan manfaat. Aksiologi itu kan manfaat. Ya. Nah, yang pertama adalah memberikan manfaat secara teoritis ya. Yaitu dengan memperkuat konsep-konsep. Jadi nanti dengan hasil yang sudah jadi ini memperkuat konsep-konsep pemasaran, tentu dengan variabel-variabel yang sudah dipilih. Ya. Kemudian yang kedua, memberikan manfaat bagi praktek, yaitu bagi kedai kopi. Nah pertanyaannya aksiologinya ini setelah jadi itu bagaimana memperkuat, mengembangkan teori yang mana? Ya, mungkin kontribusi bagi grand teorinya sejauh mana? Kemudian caranya memberi manfaat kepada kedai kopi itu seperti apa setelah jadi? Yang kedua, karena saudara Promovendus ini banyak ya profesinya, ya bankir, ya advokat ya, kemudian juga pemilik beberapa kedai kopi ya. Nah, strategi pasar apa yang saudara rekomendasikan untuk kedai kopi yang dijadikan objek ini? Silakan karena waktunya hanya 5 menit. Terima kasih Prof. Dr. Haja Tri
Ratnawati MS AK CA-CPA. Jadi aksiologi untuk pertanyaan yang pertama, ini adalah manfaat dari penelitian. Jadi tentunya model kerangka yang kami buat ternyata secara statistik adalah baik. Baik dalam arti bahwa bisa diterima secara empiris di lapangan dan ternyata semua variabelnya yang diturunkan dengan teori sesuai dengan kondisi di lapangan juga. Nah, kalau dari kondisi itu oleh karenanya bisa diterapkan bahwa semua kedai kopi dengan karakteristik yang sama itu harus memperhatikan bahwa yang paling penting adalah generasi milenial, karena terjadi pergeseran zaman, pergeseran pola hidup, pergeseran kejiwaan dan sebagainya. Itu yang perlu nantinya mereka ilmu yang bisa kita bagi kepada mereka untuk bisa diaplikasikan, sehingga pasti treatmentnya bagaimana. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, saya tambah yang pertama adalah tentunya bermanfaat sih bagi kedai kopi itu sendiri, orang lain maupun ilmu pengetahuan. Yang kedua adalah bahwa strategi apa yang harus kita gunakan agar supaya aksiologi ini bisa terimplementasi. Yang pertama tentunya mempertahankan loyalitas, karena ini tidak mudah. Loyalitas sendiri dengan kompetisi yang ketat ini, bagaimana pelanggan-pelanggan yang tetap ada, tetap eksis mau berkunjung ke kita. Cukup, Saudara. Ya. Yang berikutnya saran ya, ini agak penting ya. Terima kasih. Karena standar kualitas disertasi di tempat kami ini sudah harus lengkap, disertasi buku besar. Tolong untuk pengolahan statistiknya kan nggak ada di buku besar. Nanti kalau dikumpulkan yang resmi harus ada ya, dilengkapi. Termasuk abstrak itu 1 spasi dan masih ada lagi di dalam yang harus direvisi. Nanti saya berikan saran di dalam Baik, Prof. Baik. Terima kasih, Prof. Cukup, Bapak Ketua. Matur suwun, Prof. Tri. Oke, untuk selanjutnya adalah Ibu Profesor Dr. Tati Suryani MS. Monggo, Prof. Tati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pertama-tama saya menyampaikan selamat kepada Pak Gede Wiyasa yang sudah sampai tahap akhir ya. Mudah-mudahan selangkah lagi Pak Gede akan meraih gelar doktor gitu ya. Amin. Baik, Saudara Promovendus yang terpelajar ya. Jadi penelitian yang Bapak lakukan ini menarik ya, karena Bapak juga pelaku di sana ya. Dan juga bisa menerapkan saran yang tentu saja diperoleh dari hasil penelitian ini. Pak Gede, saya tertarik pada peran dari emosi positif di dalam penelitian ini. Ya, jadi kalau kita lihat hasil yang dilakukan oleh Pak Gede, itu emosi positif memoderasi Pak ya, baik pada kualitas pelayanan terhadap kepuasan maupun kepercayaan karyawan terhadap kepuasan gitu ya. Nah, implikasi ya Pak ya, implikasi praktis ya, karena Pak Gede ini juga sekaligus pemilik dan pengelola gitu Pak ya. Apa yang berdasarkan riset ini ya, apa yang sebaiknya Bapak sarankan ya supaya emosi positif yang tinggi ini muncul ya. Apalagi tadi kita lihat segmennya adalah segmen milenial ya. Nah, dari hasil ini apa Pak saran yang diberikan? Terima yang kasih. Pertama itu Pak. Ya. Terima kasih kepada Prof. Dr. Tati Suryani MS. Baik, ini memang ada yang memperkuat dan ada yang memperlemah. Untuk kami tegaskan sekali lagi, yang memperlemah itu adalah untuk emosi positif terhadap kualitas pelayanan, terhadap kepuasan. Kemudian yang memperkuat emosi positif kepercayaan karyawan terhadap kepuasan. Nah, kami melihat bahwa ini merupakan fenomena yang
pergeseran yang tadi saya sebut adalah pergeseran kejiwaan. Jadi saran yang bisa kami lakukan kepada pelaku kedai kopi tentunya harus bisa memahami karakteristik daripada pelanggan tersebut. Karena tidak semua pelanggan itu suka dilayani, tapi di satu sisi tidak juga ada yang pelanggan suka dicuekin. Jadi kita juga harus memahami benar keterikatan emosi yang tadi saya sebut. Saya punya pengalaman bahwa penjual yang bisa berkenan di hatinya itu biasanya atau menjadi pelanggan itu malah beberapa kali saya perhatikan adalah mereka yang memang sudah masuk dan jiwanya cocok, seumuran, pernah di organisasi yang sama, kemudian dia juga orangnya gaul. Nah, hal ini tentunya kriteria-kriteria penjual juga mesti kita pahami. Selain juga kita harus, yang kedua adalah upgrade untuk penjual kita yang ada untuk melakukan hal yang sama. Walaupun itu harus dilakukan dengan setengah hati misalnya, atau sandiwara. Tapi itu perlu, karena untuk menjaga mereka tetap loyal kepada usaha kita. Nah, kalau kita perhatikan lagi bahwa kenapa orang menjadi demikian, itu ternyata adalah usia mereka yang dewasa awal. Jadi menurut Elizabeth Hurlock itu bahwa anak yang dewasa awal itu mempunyai jiwa yang baru tumbuh berperan untuk bertanggung jawab. Jadi dia mengambil peran seolah-olah bahwa saya ini sudah dewasa, saya ini tidak tergantung pada orang tua karena sudah cukup secara ekonomis, sosiologis maupun psikologis. Demikian, selesai. Baik, terima kasih Pak. Jadi saya kira itu temuan yang bagus Pak ya, untuk disarankan ke penelitian yang akan datang ya. Karena yang satu memperkuat, yang satu memperlemah ya. Siap. Nah ini perlu diteliti lebih lanjut ya terkait dengan karakteristik tadi. Baik, terima kasih. Sudah habis waktunya, saya kembalikan ke Oke, Pak Tersuan, Prof. Tati. Untuk selanjutnya saya persilahkan Bapak Profesor Dr. Madiwarke MH. Monggo, Prof. Madi. Terima kasih Bapak Rektor, Ketua Penguji yang terhormat, dan selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan dalam kondisi seperti ini selalu dalam keadaan sehat walafiat. Saudara Prof. Mendus, saya mendengarkan paparan tadi, presentasi yang sampaikan sangat menarik ya. Karena ini adalah suatu kegiatan usaha yang dilakukan secara profesional begitu ya. Yang mana saya perhatikan bahwa kegiatan ini tidak ecek-ecek begitu ya. Bahkan wilayahnya di daerah Gresik, bahkan di Surabaya. Tentunya pengelolaannya secara profesional atau pelayanan secara prima kepada konsumen. Karena banyak kegiatan-kegiatan usaha berkaitan dengan kedai kopi gitu ya, mengalami suatu kegagalan-kegagalan, mungkin karena kurangnya pengetahuan tentang kopi, pengusaha kopi tapi tidak mengenal kopi begitu. Yang kedua mungkin karena mindsetnya seorang pengusaha itu hanya selalu uang-uang saja, jadi tidak memikirkan profesional pelayanan dan lain sebagainya. Yang ketiga mungkin salah memilih tim kerja ataukah mencari partner kerja dan sebagainya. Nah, melihat daripada kronologis yang disampaikan oleh Prof. Mendus, saya hanya mempertanyakan terkait dengan disertasi ini, di mana terlihat adanya keilmiahan disertasi ini. Jadi di mana saya bisa melihat disertasi ini merupakan disertasi yang ilmiah begitu. Yang kedua, apakah dengan penelitian yang dilakukan wilayahnya dibatasi adalah Surabaya dan Gresik begitu ya, dengan beberapa kegiatan usaha begitu ya, kopi apa tadi itu, Kopi Simple Group ya, kedai Kopi Simple Group, ini bisa enggak akan diperlakukan secara umum misalnya ke daerah-daerah lain misalnya Jawa Timur lah,
ataukah di daerah-daerah lain pada umumnya? Silakan, dua hal yang saya sampaikan. Terima kasih. Silakan. Terima kasih, Prof. Dr. Madiwarka MH. Yang pertama adalah bagaimana kita mengetahui bahwa penelitian yang saya lakukan adalah benar-benar ilmiah. Sekali lagi, memang kalau saya coba baca secara teoritis buku-buku yang ada, itu menyebutkan bahwa ada 5 mestinya, menurut setahu saya, yaitu adalah empiris. Kemudian empiris langsung saya terjemahkan bahwa empiris di sini adalah bahwa model kerangka kami itu kami langsung aplikasikan pada 7 kedai kopi, tapi tetap nutnya adalah pada loyalitas. Jadi kelihatan bahwa dia itu ada meningkat, kita coba terjemahkan ke sana untuk itu, melakukan aplikasinya. Kemudian yang kedua adalah sistematis, di sini adalah bagaimana melakukan prosedur penelitian secara runtut. Runtut tadi kami sampaikan bahwa kami mengambil karena populasi sendiri tidak, jumlah orangnya tidak terduga atau tidak terhitung, kami mencoba menggunakan lemesu. Lemesu kami coba ternyata 96,4 dan kita bagi di 7 kedai kopi. Kemudian objektif itu adalah apa adanya, artinya bahwa respon yang kita berikan berdasarkan kuesioner kepada responden itu memang apa adanya masuk ke kami, tidak kami tambahi atau kita kurangi atau kita akali. Kemudian yang keempat adalah bagaimana analitis ya dibandingkan dengan peneliti yang lain. Nah, ini kami juga sudah sampaikan bahwa karena uji tadi berpengaruh, tentunya sama. Kemudian verifikatif dianggap benar bila pengetahuan telah ada dengan sebelumnya. Kemudian yang kedua, bagaimana ini bisa diterapkan di semua kedai kopi? Tentunya bisa, sejauh situasi dan kondisi sama. Demikian, selesai. Matur suwun, Prof. Selanjutnya adalah Bapak Dr. Mafa Ajani M. Engineering, monggo. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, masih pagi nih ya. Salam sejahtera untuk kita semua yang terhormat Dewan Penguji dan juga para undangan ya yang hadir pada sidang terbuka Promovendus pada hari ini. Pertama-tama saya ucapkan selamat ya kepada Promovendus telah berhasil mengikuti proses pembelajaran di program S3 sehingga sampai pada tahap akhir proses ini, yaitu mengikuti sidang terbuka dan semoga bisa dilalui dengan baik ya. Oke, judul Promovendusnya yang saya terima ini adalah pengaruh kualitas pelayanan kepercayaan karyawan ya terhadap kepuasan pelanggan dan kesetiaan pelanggan ya. Jadi relasinya bahwa pelayanan berelasi dengan kesetiaan atau loyalitas pelanggan. Nah, kemudian saya baca di simpulan ya, penelitian saudara menunjukkan bahwa kepercayaan yang diberikan kepada karyawan ya, employee trust dalam memberikan layanan terbaik itu justru menurunkan kepuasan pelanggan. Nah, tentu saja ini perlu dijelaskan ya, mengapa justru dengan adanya kepercayaan yang diberikan kepada karyawan ya justru memberikan dampak negatif, menurunkan kepuasan pelanggan. Nah, kalau itu memang kesimpulannya seperti itu, mengapa juga masih disarankan untuk meningkatkan kepercayaan karyawan sehingga justru menurunkan kepuasan pelanggan? Mohon dijelaskan. Demikian. Terima kasih.
kepada Dr. Muafak Ajani MN. Pertanyaan kami, kenapa kepercayaan pelanggan justru menurunkan kepuasan pelanggan setelah dimoderasi oleh emosi positif? Nah, seperti data kami di disertasi dan juga data kami di responden itu menunjukkan bahwa usia 20-40 tahun itu jumlahnya adalah 54%. Kemudian yang usia tidak sampai dengan 20 tahun itu 38%. Ya, jadi totali sejumlah 92%. Dan dari penelitian kami 50%-nya adalah pekerja. Nah, kami juga sudah buka juga di Elizabeth Hurlock tadi bahwa sampai dengan 40 itu adalah usia dewasa awal. Dewasa awal dalam arti saya sampaikan mereka baru tumbuh, baru menuju ke kedewasaan, baik baru kekuatan ekonominya, baru secara psikologis kejiwaannya, jadi dia merasa kepingin hidup mandiri sudahan. Nah, akibat kepingin hidup mandiri, dia tidak mau dilayani seperti anak-anak, tidak mau dilayani seperti anak-anak, apalagi dilakukan pelayanan intens. Nah, pada saat dia berkunjung ke kedai kopi, dia tidak terlalu suka apabila pelayannya tiba-tiba nanyain minum apa, harus bagi, terus perlu apa. Dia tidak suka. Dia lebih suka kebebasan, sifatnya yang lain lagi. Dan dia juga orangnya individual, serta informal. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana kita meningkatkan kepercayaan, kepuasan dengan moderasi emosi tadi. Sekali lagi memang ini unik, sifat seperti ini bukan seperti kebanyakan kita waktu zaman generasi baby boomers atau generasi X sebelumnya. Jadi mereka ini termasuk generasi Y. Itu memang kita sekali lagi harus tahu karakteristik daripada pelanggan tersebut. Bagaimana kita tahu? Kita harus bisa memahami jiwanya, bagaimana berdekatan dengan dia, terutama dengan pelayan yang sama-sama usia. Terima kasih. Oke, cukup Pak. Oke, terima kasih. Oke, untuk selanjutnya saya persilakan Bapak Dr. Abdul Halik MM. Monggo, Pak Halik. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama saya sampaikan selamat kepada Pak Gede biasa yang sudah ujian terbuka. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan ke Pak Gede, khususnya itu di koefisien determinasi Pak Gede. Di situ ada standar kan gitu nggih. Lalu kemudian Bapak sudah menyampaikan di situ R square-nya itu ada 0,4 dan 0,1. Buku kecil itu mungkin buku besar Pak itu ya. Lalu kemudian Bapak sudah menulis standarnya. Kemudian akhirnya Bapak memberi analisis di situ R square-nya itu. Yang pertama lemah, yang kedua lemah juga. Ya kan? Kemudian khususnya yang A, mungkin saya nggak bahas yang A itu, tapi bahas yang B, kualitas layanan dan kepercayaan memenuhi yang mempengaruhi kepuasan dalam model struktur ini nilai R-nya 0,4, begitu nggih. Nah di situ modelnya dikatakan lemah, padahal 0,4. Apakah tidak moderat di situ? Nanti dicek kembali nggih. Oke, nah pertanyaannya begini, ketika itu lemah, berarti variabel eksogennya itu dua-duanya itu ya, berarti mempengaruhi kan lemah juga Pak itu ya. Nah sebenarnya variabel apa yang mestinya di situ yang bisa mempengaruhi lebih dominan lagi kan gitu ya. Nah ketika itu dominan mestinya nanti disarankan
saran D kan gitu, peneliti selanjutnya. Silahkan dulu Pak Gede, sampai jawab dulu. Terima kasih Dr. Haji Abdul Halik MM. Kami sudah mencoba membuka, memang perlu saya ulang bahwa tidak sampai 0,25 adalah poor, kemudian 0,25 sampai 0,5 adalah moderate, kemudian 0,5 sampai 0,75 dia good. Nah, memang itu terjadi salah ketik untuk poin yang B. Ya. Nanti akan kami koreksi setelah saya baca-baca lagi itu, Dr. Halik. Kemudian memang kebetulan itu hanya salah di pembahasan aja, tapi secara statistik tidak merubah. Tulisan moderat sama poor tadi. Enggak, berikutnya kan kaitannya dengan variabel selain dua ini, eksogen, kepercayaan dan kualitas. Menurut Pak Gede itu ya, variabel apa yang kira-kira itu dominan kan gitu ya. Kalau memang itu variabel Bapak nyebutkan itu, maka nanti di saran yang D itu Bapak tulis di situ gitu, kira-kira seperti itu. Saya meneruskan pertanyaan Prof. Tati tadi itu. Monggo, silakan. Ya, benar Pak Dr. Halik. Memang yang dominan nantinya di kepercayaan kepada ini, memang sarannya akan sedikit ada tambahan nanti ke belakang. Oke. Kalau begitu berikutnya begini, ketika kedai kopi itu, kalau COVID sekarang rasanya sepi kan gitu kan itu ya. Tetapi mungkin sebelumnya itu kan pasti orang yang datang, anak muda yang datang di kedai itu kan pasti banyak. Lalu kemudian ketika mereka masuk ke situ kan berlama-lama itu, lama banget kan gitu ya. Untuk minum kopi itu satu gelas itu bisa 5 jam, bisa sekian jam kan gitu. Lalu ketika ada tamu yang baru, nggak dapat tempat, bagaimana cara mengatasi itu kaitannya dengan kualitas pelayanannya itu. Monggo silakan. Terima kasih. Ya, memang dengan protokol kesehatan sekarang ini pernah dibatasi sampai cuma 30%, kemudian meningkat jadi 50%. Kami coba atur bahwa kita harus tetap yang pertama mengikuti peraturan pemerintah, karena ini bukan untuk pribadi kedai kopi tapi adalah untuk secara nasional. Oleh karenanya kami mengatur adalah kalau seandainya ada pengunjung yang datang dan ternyata masih penuh, kita coba berikan ruang tunggu atau suruh nunggu kalau dia mau, nanti nunggu dia in out, jadi dia keluar baru dia masuk, atau kita coba untuk cukup waktunya habis. Matur nuwun Pak Ketua. Oke, untuk selanjutnya saya persilahkan Ibu Dr. Nanis Susanti MM. Monggo Bu Nanis. Baik, terima kasih Ketua. Pertama ingin saya sampaikan selamat kepada Pak I Gede Wiasa sehingga hari ini siap untuk ujian promosi doktornya. Ada mungkin termasuk banyak ini pertanyaan, tapi saya pilih yang paling menarik aja dulu dari hasil penelitian ini. Awalnya saya ingin bertanya lebih mendalam itu dengan melihat kuesioner, tetapi sayang di naskah itu tidak ada kuesionernya. Saya sampai ada yang salah kah dengan kacamata saya? Ternyata tidak. Nggak apa-apa, nanti dilengkapi ya. Kemudian yang sangat menarik bagi saya adalah tentang emosi positif. Ya. Dan hasil penelitian menyatakan bahwa emosi positif justru memperlemah peran hubungan, kualitas layanan ke kepuasan pelanggan. Banyak diulas oleh Promovendus bahwa ini karena respondennya itu adalah milenial. Nah, saya jadi bertanya, nampaknya hasil penelitian ini sudah diulas untuk milenial dan ada kejujuran, tetapi belum ada keberanian untuk mengungkap lebih gitu sebagai ilmuwan atau akademis. Jadi secara konseptual sebenarnya kalau emosi positif itu pasti terkait dengan high quality service atau kualitas layanan prima. Ternyata ini untuk kaum milenial tidak lagi menjadi variabel penentu.
Nah, itu yang kurang di dalam deskripsi hasil penelitian. Tidak lagi menjadi penentu dan bisa dilanjutkan bahwa milenial itu butuh emosi-emosi yang mendukung mereka untuk self-service, private service, bahkan self-custom service. Dan ini akan dimunculkan oleh Promovendus sebagai sebuah konseptual variabel baru untuk para milenial. Jadi mereka itu tidak suka dilayani, begitu ya. Jadi kalau ada high quality service, mereka menganggap too much, ya, berlebihan. Mereka itu kelihatannya suka yang natural dan jungle life, ya. Kemudian ya mohon nanti pembahasan itu diarahkan kepada perubahan konsep variabel untuk emosi positif bagi milenial baru. Apakah memang demikian Promovendus yang dirasakan? Belum ke sana, Pak. Mungkin di penelitian berikutnya. Oke. Ya, paling tidak saya sudah memberi masukan bahwa penelitian Promovendus itu hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan, hipotesisnya itu tidak terbukti secara signifikan, ya karena milenial itu sangat berbeda, butuh perubahan, ya ada revolusioner sikap yang latar belakang sudah perubahan psikologis dan sebagainya. Oke, itu mungkin semacam saran gitu aja ya. Berikutnya ada terminologi atau istilah yang digunakan Promovendus yaitu kepercayaan karyawan atau employee trust. Nah, sementara ini yang lebih banyak digunakan itu adalah customer atau consumer trust. Nah, pertanyaan saya, apakah ada perbedaan antara employee trust dengan customer trust? Nah, kalau ada perbedaan, apakah Promovendus menemukan pada penelitian terdahulu yang secara spesifik variabel ini memang dinamai sebagai employee trust? Sebab saya coba buka-buka itu enggak ada gitu loh. Mungkin Promovendus punya alasan sendiri. Itu pertanyaan saya. Silakan. Terima kasih Dr. Nanis Susanti MM. Yang pertama untuk lampiran responden, kami sudah siapkan untuk dijadikan satu di bundle, tapi mungkin tukang jilidnya ketinggalan sehingga kami sekarang lampirkan di ringkasan. Di situ terlampir. Jadi sudah tersedia. Kemudian yang kedua adalah bahwa kenapa kami tetap melihat emosi positif, karena seperti kita sampaikan bahwa kita pakai indikator adalah dari Premananto itu cuma puas, senang, aman. Jadi kejiwaan itu yang kita ambil. Kemudian kami juga melihat bahwa ada konsep perbedaan antara. Cukup waktunya habis, matur suwun Bu Nanis. Terus selanjutnya adalah Ibu Dr. Raja Sumiati MM. Monggo Bu Sum ben gak ngantuk. Terima kasih Pak Pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya enggak ngantuk Pak Pimpinan. Pertama saya ucapkan selamat kepada Promovendus sudah sampai pada tahapan akhir. Sebentar lagi insya Allah memegang gelar doktor. Semoga lebih sukses. Saya melanjutkan pertanyaan Ibu Dr. Nanis. Kalau melihat kerangka konseptual, di situ Promovendus meneliti variabel X-nya itu kepercayaan karyawan. Padahal kalau pada terminologi keilmuan biasanya trust itu terhadap pelanggan, customer trust. Apalagi Y-nya di situ adalah kesetiaan pelanggan. Nah, kenapa yang diangkat oleh Promovendus kok kepercayaan karyawan, bukan kepercayaan pelanggan begitu? Apakah ada alasan khusus? Mohon dijawab dulu Promovendus. Terima kasih Dr. Haja Sumiati MM. Saya coba membuka-buka memang perbedaan itu. Seperti diketahui bahwa yang kita teliti di sini adalah dari sisi perorangannya, dalam hal ini adalah karyawan. Karyawan di mana kita punya
indikator adalah ketulusan, kemampuan maupun kejujuran. Sedangkan kenapa kita tidak mau teliti dari sisi organisasi? Karena memang kita tidak mau masuk ke organisasi yang kita mau teliti. Karena apa? Karena saya sudah melihat beberapa indikator, salah satunya yang dari Ismail itu menyebutkan bahwa indikator dari kepercayaan pelanggan itu adalah keandalan, kompetensi maupun kejujuran, tapi terhadap perusahaan. Nah, yang jadi pemikiran kami adalah bahwa kami mengharap pelanggan menilai langsung apa yang dilakukan oleh karyawan, termasuk daripada kemampuan dia untuk melayani, kejujuran dia untuk berinteraksi, maupun dari dia punya ketulusan secara hati yang akan dinilai oleh pelanggan. Jadi kalau kita itu yang kedua adalah ini juga bukan suatu perusahaan besar. Itu sedangkan kami berpikir bahwa ini tempat usaha, jadi saya lebih condong bahwa interaksinya adalah kepada perorangannya untuk bisa dinilai oleh pelanggan. Sekali lagi bukan terhadap organisasinya. Itu. Terima kasih. Baik, saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Kalau melihat di judul itu ditulis objeknya itu di Surabaya dan Gresik. Tapi kalau dilihat datanya yang di Gresik itu sampelnya hanya satu, yaitu di Jalan Maijen Sungkono yang masuk di Simple Group itu. Apakah itu cukup mewakili begitu? Mohon dijawab, Romo Vendos. Terima kasih, Dr. Haja Sumiati. Menurut saya sebagai peneliti cukup mewakili dengan alasan bahwa ini masuk dalam satu wadah yang bernama Simple Group. Simple Group bukan Giras Group atau Warung Group yang lain. Dia mempunyai karakteristik yang sama, itulah yang menjadi pemikiran saya dengan karakteristik yang sama, di mana kalau karakteristik yang perlu saya sampaikan adalah jadi dia menggunakan manajemen yang tradisional, nuansanya juga tradisional. Kemudian dia menampung masyarakat untuk menjual produknya di kedai kita, kedai Simple tepatnya. Kemudian dia juga mempekerjakan orang sekitar. Kemudian sistem pembelanjaan juga terpadu, terukur. Kemudian yang lainnya adalah dia punya harga relatif sama, produk yang sama. Sehingga kami berpikir bahwa dengan karakteristik yang sama, dengan keseragaman yang ada, itu mungkin secara universal bisa diterapkan asal mempunyai karakteristik yang sama kedai kopinya. Jadi tidak bias ke dalam variasi penelitian yang justru makin banyak akan menimbulkan variabel yang tidak seperti yang kami buat ini, karena sifatnya ini hanya aplikasi atau sarana uji. Terima kasih, selesai. Oke, matur suwun. Oke, baiklah, Saudara Firdaus, karena sudah semuanya terakhir saya. Yang pertama saya ucapkan selamat, Saudara Firdaus sudah sampai ujian terbuka. Yang kedua yaitu tentang pertanyaan. Kalau saya melihat latar belakang Bapak Firdaus ya, karena tadi sudah hitung-hitungan sudah, saya melihat ada di halaman buku kecil ya, halaman 8 itu adalah tentang grafik 1 ya, itu tentang pendapatan penjualan dari 7 kedai kopi ya. Terus halaman 9 itu adalah pengunjung 3 bulan ya, hanya 3 bulan. Saya ngelihat kalau misalnya pengunjung yang di Simple itu perharinya kalau saya rata-ratakan 33 pengunjung. Yang paling besar yaitu di Cakri, Surabaya itu, kalau saya hitung per hari adalah 46 per hari, karena itu ada 1.400. Ya saya tanyakan sekarang ini. Kan pengunjung adalah variabel Y-nya adalah tentang kesetiaan pelanggan, loyalitas. Itu. Yang saya tanyakan, loyalitasnya dari 7 outlet itu dari bulan ke bulan naik atau turun, karena sebetulnya fenomenanya kan di situ. Ini yang pertama. Karena saya lihat ini hanya pengunjung, bukan loyalitas kan itu ya.
pengunjung kan bisa berbeda-beda ya. Makanya saya lihat ada yang 33 per hari, ada yang 46 per hari. Kalau saya bagi 30 ya itu. Ini yang pertama. Yang kedua, ketika saya melihat sampel, tadi pengunjungnya kan beda-beda. Ada yang 33 per hari, ada yang hampir 50 per hari. Sampelnya dari 7 kedai kopi diambil 15 semuanya. Padahal pengunjungnya beda-beda gitu. Ada yang 1 bulan 1.400, ada 1 bulan cuma 800. Yang saya tanyakan kenapa? Harusnya kan kita pakai proporsi kan itu ya, karena pengunjungnya beda-beda. Kalau yang pengunjungnya yang banyak, logikanya ya sampelnya yang banyak. Kalau pengunjungnya sedikit, ya sampelnya sedikit tentunya itu. Dan itu pun saya juga tidak tahu apakah pengunjung ini yang dilihat tentang repeat ordernya yang berulang-ulang atau tidak. Kan bisa saja pengunjung bergantian tentunya. Artinya ganti orang tentunya. Oke, monggo silakan 2 pertanyaan dulu, monggo. Terima kasih Bapak Dr. Haji Mulyanto Nugroho MM CMA CPA. Memang benar yang tertulis di situ adalah pengunjung. Dan kami tadi sedikit sudah sampaikan di paparan disertasi bahwa semua pengunjung mempengaruhi omset, pasti. Cuman perlu diketahui pengunjung itu ada yang cuma beli pergi. Hari ini muncul, mungkin 3 tahun lagi muncul, baru beli. Bisa terjadi, karena ini di jalan raya. Kemudian yang kedua, pengunjung yang sifatnya datang bulan ini, bulan depannya nggak datang lagi. Perlu saya garis bawahi bahwa yang kita namakan pengunjung menjadi loyalitas adalah pengunjung yang kunjungannya frekuensi minimal 1 kali dalam 1 bulan. Memang kelihatannya itu besar, Pak, karena sifat dari kedai kopi itu kan 10.000 masuk omset, 15.000 masuk omset, 5.000 pun masuk omset kalau cuma 1 buah kopi. Tapi katakanlah misalnya ada Gojek muncul, Gojek jumlahnya ratusan, hari ini ABC muncul, besok sudah nggak muncul, mungkin karena begitu banyaknya kedai kopi yang terjadi. Itulah mengapa kami mencoba observasi dan kita diskusi panjang lebar. Ternyata yang benar-benar dinamakan loyalitas itu jumlahnya sedikit. Nah, itu yang pertama. Kedua, memang untuk pembeli di masing-masing dari kedai kopi, ada yang 50, ada 60 misalnya nih, ada yang cuma 30. Sekali lagi saya tekankan bahwa pengunjung yang datang semuanya belum tentu adalah pengunjung atau pelanggan loyal. Sehingga dalam pemikiran kami bukan kita proporsikan atas dasar yang 50 lebih besar daripada yang 30 sehari. Karena itu akan kesulitan bagi kami, karena ternyata jumlahnya bisa jadi yang 50 ternyata yang loyal cuma 2 atau 3, maaf ini. Yang 30 justru 17 misalnya. Itu makanya kita mencoba mengambil yang terendah adalah 15. Terima kasih. Waktunya habis, nggih, matur suwun. Oke, baiklah, untuk selanjutnya saya silakan untuk penanya akademik, masing-masing hanya 3 menit ya, 1 pertanyaan atau 1 saran saja. Yang pertama adalah Kompol Dr. Eko Widodo ADM Esos SHMM. Monggo Dan. Terima kasih Pak Rektor kesempatan dan waktunya. Promovendos yang terpelajar, ungkapan selamat dan bangga saya kepada saudara dan keluarga yang bahagia saat ini, karena sesaat lagi Promovendos sudah paripurna ya, tuntas berjuang di kampus Merah Putih yang kita banggakan ini dengan menggugurkan syarat dan ketentuan yang wajib dalam memperoleh gelar akademik tertinggi. Harapan saya saudara makin sukses sebagai wirausaha dan pengacara yang kompeten, artinya saudara lebih mampu untuk solutif atas persoalan-persoalan yang ada melalui kerangka berpikir filosofis praktis yang sesungguhnya secara tidak disadari sudah Promovendos lakukan hari ini di hadapan para tim penguji. Sehingga kedepannya akan
lebih menjadi rumusan yang recommended, temuan yang membanggakan, bahkan menjadi sarana analisa dan evaluasi bagi para pelaku usaha yang berdampak langsung akibat kebijakan pemerintah, regulasinya. Mengapa? Karena penelitian yang saudara lakukan ini berlangsung suasana pandemi COVID. Pertanyaan saya adalah, menurut Promovendus, apakah penelitian yang saudara lakukan merupakan penelitian ilmiah? Jelaskan bahwa hal tersebut terpenuhi unsur-unsur penelitian ilmiah dikaitkan dengan 5 konsepsi yang sudah saudara pilih tersebut. Ya, silakan Promovendus jawab singkat saja sesuai dengan durasi waktu yang ada. Monggo. Terima kasih kepada penguji akademis Kompol Dr. Eko Widodo, Admin Esos SHMM. Memang kebetulan uji kami itu tahun 2019 sebelum pandemi berlangsung, Pak. Jadi memang secara teoretik apakah ini ilmiah? Saya jawab pasti ilmiah. Saya tegaskan sekali lagi pasti ilmiah, dan kami coba baca dan coba aplikasikan pada beberapa penelitian. Salah satunya adalah pada Sekaran tahun 2003 kalau saya nggak salah. Itu bahwa syarat penelitian ilmiah salah satu ada beberapa, banyak. Cuman yang perlu saya sampaikan ada beberapa, yaitu secara garis besar kalau itu adalah purposive. Purposive itu adalah penelitian memiliki tujuan penelitian. Jadi penelitian mempunyai tujuan penelitian dan sudah saya sampaikan tadi di presentasi. Kemudian rigor, testability, replicability dan lain-lain semua masuk di penelitian kami. Terima kasih. Cukup. Matur suwun. Untuk selanjutnya saya persilahkan Ibu Dr. Indriana Kristiawati SIMM. Monggo. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat buat Bapak Gede yang sudah sampai ke tahap terakhir ujian S3 ini, yaitu ujian terbuka. Di sini saya menyambung dari pertanyaan dari Bapak Dr. Abdul Halik yang mengenai keberadaan kedai kopi ini yang juga merupakan suatu UMKM ya, UMKM mikro kalau saya lihat di sini, yang di era pandemi ini memang harusnya ada perbedaan antara sebelum pandemi dan sesudah pandemi, di mana dalam pandemi ini memang ada beberapa yang sangat-sangat terpengaruh dengan adanya pandemi ini. Nah, tetapi pengunjung di sini, yang pengunjung yang loyal ini kadang-kadang Pak Gede, kalau mereka itu dengan apalagi anak-anak muda ya, dari jam 2 sampai jam 10 malam kadang-kadang itu cuman hanya beli es teh atau kopi ya, itu sampai jam 10 itu ya paling enggak habis 10.000. Nah, dalam era pandemi ini menurut Pak Gede apa yang bisa membuat kedai kopi ini sebagai UMKM mikro ini bisa meningkatkan hasilnya tanpa dia istilahnya jaga pelanggannya itu. Baik, terima kasih. Terima kasih kepada Dr. Indriana. Kami mencoba menjawab bahwa di era pandemi ini memang kondisinya susah, tidak hanya bagi kedai kopi tapi bagi semua usaha. Tapi terbukti bahwa kedai kopi atau yang UMKM itu ternyata yang paling kuat di semua lini ekonomi, mau krisis, mau ekonomi 2098, 2000 dan seterusnya. Dan pemerintah kemarin sudah mengatakan bahwa untuk menjalankan stimulan secara konsumtif itu dia memberikan semua kekuatannya, yaitu berupa mungkin tunjangan UMKM, BLT kepada fakir miskin, ke BLT prakerja,
tunjangan kuota, tunjangan listrik, tunjangan, dan banyak. Saya hitung itu ada 7 jenis di tahun 2020, dan yang akan muncul di tahun 2021 itu program Keluarga Harapan sama sembako lagi. Tapi tujuannya adalah jelas untuk menjalankan roda konsumtif di masyarakat. Itu yang mempertahankan kita di kedai kopi. Terima kasih. Cukup, matur suwun Pindrani. Yang terakhir adalah Bapak Dr. Haji Muhammad Umar Ahfad, SEMM. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih pimpinan sidang, Bapak Rektor. Selamat kepada Promovendus telah melewati tahap akhir dalam jenjang S3. Mudah-mudahan kedepannya diberikan ilmu yang manfaat dan barokah. Amin. Dari sini tentang studi teoretik ilmiah yang mana dalam pemaparan Promovendus tadi ada kerangka konseptual 5 variabel. Dari 5 variabel tersebut adalah outputnya customer loyalty. Kami mohon untuk dijelaskan mana variabel yang lebih cepat direct untuk output customer loyalty tersebut. Sekian, terima kasih. Kalau dari penelitian kami sudah jelas bahwa yang paling kuat sudah saya sampaikan tadi kepada Pak Slamet Riyadi selaku dekan. Tentunya yang pertama adalah bahwa semua dari model aplikasi kerangka konseptual kita berpengaruh. Tapi yang paling besar tentunya di serve qual terhadap kepuasan. Sedangkan kalau di moderasi kita ada di kepercayaan karyawan terhadap kepuasan. Nah, bagaimana memperkuat kedua variabel itu, khususnya pada moderasi yang dilakukan oleh emosi positif, yaitu tentu saja kita harus sekali lagi memahami karakteristik daripada pelanggan kita. Pelanggan kita ini maunya apa atau bentuknya bagaimana, usianya berapa. Sejauh kalau kita ketahui, kalau kita petakan bahwa model begini, model pasti karpe begini dan sebagainya, insya Allah itu yang menyebabkan bahwa bisnis ini pasti tetap berputar. Artinya bahwa kita bisa pertahankan bahwa kita kelola lahan perang kita kelola dengan baik. Maaf ini, quote unquote adalah musuh kita, maksudnya adalah pelanggan kita jinakkan dengan baik, insya Allah maka bisa meningkatkan kita punya pendapatan dan juga pada ujungnya kelangsungan bisnis bisa kita jalankan seterusnya. Selesai. Baik, terima kasih. Oke, matur suwun. Baiklah Pak Gede, sudah selesai. Dengan telah selesainya waktu tanya jawab dan untuk menentukan predikat kelulusan Promovendus, rapat ujian terbuka disertasi program Dokter Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Surabaya, saya skor kurang lebih selama 15 menit. Hadirin dimohon berdiri. Promovendus disilahkan meninggalkan ruang ujian. Hadirin disilahkan duduk kembali. Terima kasih. Promovendus disilakan memasuki ruang ujian. Tim penguji memasuki ruang ujian. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin disilakan duduk kembali. Terima kasih. Hadirin yang terhormat, rapat ujian terbuka disertasi program Doktor Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Surabaya atas nama Saudara Ege Dewi Yasa MS, saya nyatakan dibuka kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Berkenan hasil rapat yudisium ujian terbuka program Doktor Ilmu Ekonomi dan setelah mempertimbangkan prestasi yang telah dicapai Firdaus selama dalam pendidikan, ketekunan dan kesungguhan kerja Saudara Firdaus dalam melakukan penelitian, ketelitian dan ketekunannya dalam mempelajari kepustakaan, kemampuan Firdaus dalam menarik kesimpulan yang bermanfaat, cara Firdaus mempertahankan disertasi yang menggambarkan Firdaus dalam menguasai dengan baik bidang ilmu yang diteliti, semangat Saudara Firdaus dalam upaya menciptakan pendidikan, kredibilitas ilmiah dan kegunaan serta sumbangannya berharga dari disertasi Firdaus ilmu pengetahuan. Selain itu juga memperhatikan segala peraturan dan wewenang yang ada pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Surabaya, maka dengan ini sedang memutuskan bahwa disertasi Saudara Firdaus diterima. Dan dengan demikian, Saudara Ege Dewi Yasa MS telah menyelesaikan pendidikan doktor pada program ilmu ekonomi serta dinyatakan lulus dengan predikat cum laude. Kepadanya diberikan hak untuk pakai gelar doktor dengan hak dan kewajiban serta kehormatan menurut hukum melekat pada gelar tersebut. Penyerahan tanda lulus oleh Rektor. Kepada Dr. Ege Dewi Yasa MS disilahkan menuju tempat duduk yang telah disediakan. Pak Gede, duduk Pak Gede. Minta diusi lagi nanti Pak Gede. Terima kasih, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang hadir pada acara pagi hari ini. Tentunya selamat Pak Gede ya. Tentunya kebahagiaan ini tidak hanya dinikmati oleh Pak Gede seorang, tetapi di situ ada Bu Gede, ada ibunya mungkin ya di sana, ada putra-putranya tadi, termasuk juga di sana kami semua, teman-teman satu angkatan. Yang belum maju silahkan cepat-cepat maju ujian seperti Pak Gede ini, gitu ya. Anda hari ini sudah berhasil, sudah tuntas orang bilang menyelesaikan tahap akhir ujian. Saya dan Pak Slamet selaku promotor dan ku hanya berpesan dengan gelar yang saudara punya. Kalau saya boleh katakan jangan jumawa dengan gelar itu, begitu Pak Gede ya. Karena suatu saat nanti Anda akan menyadari bahwa menjadi orang baik itu lebih sulit daripada menjadi orang yang pintar. Karena orang yang pintar itu semacam bakat, tetapi pada saat Pak Gede itu mau baik atau tidak, itu sebuah pilihan. Karena itu sekali lagi gunakan gelar yang sudah Bapak terima hari ini dengan sebaik-baiknya, dengan tetap rendah hati, begitu Pak. Jadilah seperti padi
yang makin berisi itu makin merunduk. Ya, perkatakan yang baik tentang UNTAD, ya, dan kami dari penguji, ketua, sekretaris, dan segenap penguji pada hari ini juga mengucapkan selamat atas keberhasilan Pak Gede. Dan mungkin pada saat bimbingan saya dengan Pak Dr. Slamet ada kata-kata ataupun tingkah laku kami yang tidak mengenakan buat Pak Gede begitu. Mungkin Pak Gede nelpon saya gitu, nggak bisa gitu Pak Gede ya. Tapi ternyata saya opname di rumah sakit waktu itu kalau nggak salah ya. Maka dengan segala kerendahan hati kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat Pak Gede, selamat buat keluarga, Ibu. Ya. Demikian sambutan saya, terima kasih, selamat pagi. Oke, matur suwun Pak. Pembacaan doa yang dipandu oleh Bapak Abdul Fattah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Hadirin Bapak Ibu serta para tim penguji, marilah kita bersama-sama berdoa menurut keyakinan dan agama kita masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم فحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانصر علينا خزائن برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Rapat ujian terbuka ditutup oleh Ketua. Dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin, rapat ujian terbuka disertasi Program Doktor Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Teknik Surabaya pada hari ini Senin 22 Maret 2021 atas nama Dr. Gede Wiyasa MS saya nyatakan ditutup.